fikihnya sahabat, dan muftinya sahabat, dan orang zuhudnya sahabat. Jadi jadi waktu itu, waktu kapan nih saya lupa lagi nih, tahun berapa lupa lagi. Nah, itlaq sufi, fulanun sufiyun. Taib. Jadi ketika saya bertanya, Syekh, ini sufi ini, itlaq sufi ini ketika di zaman dahulu ada nggak? Jadi kalau di zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, itu orang-orang soleh dan rajin beribadah dan hatinya bersih, gitu kan, nusak, gitu judulnya kan, nasik, gitu kan, ahli benar ibadah, pakar sekali ibadah, rajin ibadahnya. Nah itu dinamakan zahid. Nah zahid itu zaman dulu. Nah masa setelahnya lebih lebih disematkan kepada ahli tasawuf atau ahli sufi, fulanun sufi. Artinya memang hatinya lembut, kemudian rajin dalam beribadah, gitu kan. Nah jadi kemutlakannya kalau zaman dulu kitab tasawuf misalkan yang ditulis oleh imam terdahulu, ya namanya kitab zuhud. Kitab zuhud, zuhud Imam Ahmad, zuhud Ibnu Mubarak, kitab zuhud yang lainnya. Nah, wa'tazal fitnah. Beliau menghindari fitnah. Falam yuqatil ma'ali wala ma'a Muawiyah wara'an. Beliau tidak berperang bersama Ali ataupun berperang bersama Muawiyah ketika mereka berdua berperang. Kenapa? Karena waktu itu untuk menghindari fitnah, beliau mendingan tidak milih ke kanan, tidak memilih ke kiri. Sudah menjauh aja. Uzlah. Kemudian lama banat lahul fi'atul baghiyah, kemudian setelah jelas bahwasanya mana yang memberontak kepada pemerintah atau kepada kepemimpinan yang resmi waktu itu jelas, gitu kan? Maka beliau menyesal. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan bahwasanya fulan bin fulan itu meninggal karena dibunuh oleh fi'atul baghiyah, mereka pemberontak. Nah, akhirnya tahu berarti pihak pemberontak itu yang membunuh fulan bin fulan, seorang sahabat. Maka beliau nadima, beliau menyesal ala adami qitalihi ma'aliyin. Beliau menyesal tidak ikut berperang bersama pihak Ali bin Abi Thalib. Kemudian ulida qabla bi'tsati bisanatin, beliau lahir sebelum Nabi diutus, ya, menjadi rasul. Itu 1 tahun sebelum diutusnya Nabi menjadi rasul. Aslama ma'abihi bima kata wa huwa shaghir. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika di Mekah dalam waktu masih kecil. Kemudian walam yashhad badran. Beliau tidak ikut perang Badar. Jadi kalau seandainya 1 tahun sebelum kenabian, tahun kenabian sampai hijrah Nabi 13, ya. 13 tahun. 14. Kemudian beliau tidak menyaksikan perang Badar. Wa kana umruhu ama Uhudin 14 sanatan. Dan umur beliau ketika perang Uhud itu kurang lebih adalah 14 tahun. Fastasgharahu sallallahu alaihi wasallam. Enggak diizinkan untuk ikut perang Uhud. Kenapa? Karena 14 tahun masih kecil. Nah, kemudian ketika perang Khandaq, tsumma fi amil khandaqi balagha 15 sanatan. Sampai 15 tahun batas balik. Fa ajazahu sallallahu alaihi wasallam, maka diizinkan untuk ikut perang. Coba lihat ya. Tsumma lam yatakhallaf ba'du an sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibnu Umar tidak pernah ketinggalan pasukan apapun yang dikirim oleh Nabi SAW. Tidak pernah ketinggalan. Jadi sifat memperjuangkan agama itu sudah merangsek, gitu kan, ke dalam hati para sahabat. Entah itu anak kecil, entah itu orang tua, entah itu wanita, entah itu laki-laki. Jadi sifat ingin meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam diri sahabat secara umum. Kita sudah dengar ketika dalam Syama'il atau dalam kisah yang lain. Ummu Haram binti Milhan, Ummu Sulaim binti Milhan, perempuan. Gitu kan, sekarang siapa nih? Ibnu Umar. Masih kecil daftar untuk ikut perang Badar, nggak bisa. Daftar lagi ikut perang Uhud, nggak bisa. Udah gitu daftar lagi ketika perang Khandaq, akhirnya bisa. Kemudian wa uliya bil haji ayyam fitnati wa ba'daha wa kana min alamin nas bil manasik. Kemudian beliau ini adalah menjadi muftinya pada masa musim haji. Kenapa? Karena beliau min alamin nas bil manasik, orang yang paling dalam ilmunya di antara orang yang paling dalam ilmunya tentang manasik haji. Wa katsiru sadaqati, dan beliau banyak sekali bersedekah. Siyama bima yastahsinhu min malihi, dan apa yang dianggap baik daripada hartanya itu akan disedekahkan.
Oleh karena itu, walamma arafat ariqauhu min hudzalika, maka ketika mengetahui Ibnu Umar itu senang sekali sedekah, nah maka kanu yuqbiluna ala taati. Akhirnya hamba sahayanya Ibnu Umar ini banyak hamba sahayanya. Ariqo banyak. Ya, jadi memang ghanimah banyak, biladul Islam dibuka di mana-mana. Akhirnya mereka rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yulazimunal masjid. Sering ke masjid dan masanya. Kenapa? Liyu'tiqahum, agar Ibnu Umar membebaskan mereka. Jadi karena dianggap soleh, akhirnya mereka rajin beribadah. Agar apa? Agar dimerdekakan. Nah, kemudian Ibnu Umar wahajja sittina hajjatan. Beliau berhaji kurang lebih 60 kali. Wa tamara alfa umratin, kemudian umroh 1000 kali. Masya Allah. Kak Epul sudah umroh berapa kali ini? Kan sholat isyraq dapat pahala umroh itu. Gitu kan? Nah, ini umroh beneran, amal. Taib. Kemudian menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Beliau meninggal dunia mataan sitin wa thamanina sanatan. Beliau meninggal dunia pada usia 86 tahun. Berfatwa ya untuk agama itu kurang lebih 60 tahun. Beliau duduk berfatwa 60 tahun. Meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah syahidan. Dikatakan syahidan. Kenapa? Karena Hajjaj ini otak daripada pembunuhan Ibnu Umar. Gimana ceritanya? Ceritanya Hajjaj ini fa'amara rajulan fasamma zujja ramhi. Jadi nah, ada pertanyaan nanti disampaikan ke admin dulu ya. Nanti besok seperti biasa, nanti kita akan luangkan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Nah, kemudian fa'amara rajulan fasamma zujja ramhi. Jadi Hajjaj bin Yusuf menyuruh satu orang bawahan Hajjaj bin Yusuf. Ya. Hajjaj orang pemerintah, bawahannya orang pemerintah juga. Ya, tapi bukan isilop, ya, bukan isilop. Isilop mas sekarang. Dulunya nggak ada isilop. Tahu isilop? Tahulah semualah. Kemudian diracun tuh. Zujarumi, apa itu zujarumi? Al-hadidah allati fi asfali ar-rumhi. Nah, jadi ini tombak. Ya, tombak. Nah, di bawahnya ini ada besi lagi di bawah tombaknya. Nah, si besi di bawah tombaknya itu dikasih racun. Kemudian fazahamahu fi tawafi. Nah, orang tadi itu berdesak-desakan kepada Ibnu Umar, gitu kan, berdesak-desakan kepada Ibnu Umar. Kemudian beliau meletakkan tadi si ujung tadi tombak tadi yang sudah dibubuhkan racun di kakinya Ibnu Umar. Jebret. Pamar itu ayaman. Kemudian sakit. Walamma dakhala al-Hajjaj, kemudian Hajjaj datang untuk menengoknya. Ya biasalah skenario gitu kan. Dia otaknya yang bunuh Ibnu Umar. Udah gitu datang. Nengok. Siapa yang ngerjakan ini? Jelek sekali orang yang mengerjakan pekerjaan seperti ini. Maksudnya menusuk Ibnu Umar dengan tombak yang ada racunnya. Kata Hajjaj, qatalani Allahu in lam aqtulhu. Afan. Naam. Nah, ini sharing. Nah. Kemudian jadi semoga Allah membunuh saya, kata Hajjaj. Kalau saya tidak sempat bunuh dia. Yang mencoba membunuh antum Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, lasta bifa'il. Ente nggak mungkin buat demikian. Kata Ibnu Umar, ente nggak mungkin buat demikian. Walima, kata Hajjaj, loh kenapa saya nggak buat demikian? Li'annaka alladzi amarta bihi. Karena kamu yang nyuruh orang itu tadi. Tadi untuk membunuh saya. Nah, kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi SAW kurang lebih 630 hadis. Nah, beliau berkata, Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW
bunya al-Islamu. Taib, Islam itu dibangun, atau Islam itu fondasinya itu ala khamsin, di atas lima perkara. Di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati. Bijarrihi ma ba'dahu badalan min khamsin. Jadi bisa syahadatin, majrur, syahadatin, syahadati Allah, gitu kan, majrur. Kenapa? Karena badal dari khamsin. Taib, bunyal Islamu ala khamsin, majrur. Wahwal ahsan, itu yang paling baik. Wa yajuzu rafuhu, boleh juga dirofahkan, syahadatu. Baik. Bitakdiri mubtada'in, dikatakan mubtada. Kemudian Islamu ala khamsin, selesai. Kemudian syahadatu itu adalah takdirnya adalah mubtada. Ai ahaduha, atau khobar, bisa jadi khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya ahaduha. Ahaduha syahadatu. Nah, dah. Kemudian dikatakan wa husat hadhil khamsu bi kauni asas ad-din wa qaidahu 'alaiha yubna wa biha yaqum. Wa lam yudam ilaiha al-jihadu ma'anahu al-mudhiru lid-din. Tapi kenapa kok jihad enggak dimasukkan ke dalam bunyal Islamu ini? Ya. Kenapa enggak dimasukkan jihad ke dalam 5 perkara ini? Padahal itu adalah darwatu sanamil amr. Itu puncaknya, padahal puncaknya. Kemudian li'annaha furudun ainiyatun la tasqut. Kenapa? Karena 5 rukun tadi, ya, 5 rukun tadi itu adalah fardu ain yang mana tidak bisa gugur. Sementara jihad adalah fardu kifayah yang mana yasqutu bi adarin katsiratin, bisa gugur dengan udzur yang banyak. Bal qala katsirun bisukuti fardihi ba'da Fatimah, kata bahkan setelah Futuh Mekah banyak yang udzur tidak ikut di jihad. Kila wali'an lam yakun furido idzaka, atau bisa jadi kila, tapi ya kila. Bisa jadi menurut pendapat adalah waktu itu, waktu Nabi bersabda ini, jihad belum difardukan, gitu. Kemudian wajib ba'duhum, ada juga jawaban yang lain, bi anna fardiyatahu ghairu mustamirrah. Kenapa? Karena kefarduan jihad itu tidak senantiasa terus menerus. Jadi jihad, setelah jihad nanti berhenti dulu. Sudah gitu ada apa? Ada tawaran yang lain, atau ada yang perlu dibuka lagi, jihad lagi. Nanti selesai kebuka, berhenti lagi. Nah, sementara 5 rukun tadi itu terus menerus, mustamirrah, gitu, terus berkelanjutan. Kemudian Allah ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah kemarin di hadis yang kedua. Kemudian wa iqamis sholati, itu mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, kemudian menunaikan zakat, ila ahliha, atau menyampaikan zakat kepada yang mustahik zakat. Kemudian wa farduha sabiqun wa fardu shaumi as-sabiqi li fardil al-haji. Nah, jadi kefarduan zakat ini lebih dahulu dibandingkan kefarduan haji. Sabiqun fardu shaumi as-sabiq li fardil haji. Nah, kemudian wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi katakan di sini di beberapa riwayat, fi riwayatin wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Ini shaumi Ramadannya ditakhir. Tapi di beberapa riwayat yang lain shaumi Ramadannya ditakdim. Hajinya yang terakhir. Jadi gimana penyebutannya? Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, sementara di riwayat ini syahadat, salat, zakat, haji, puasa, gitu. Kemudian al-ula wa mulyana ibn Umar kama rawahu Muslim zajara man qala lahu atuqaddimul hajja ala shaum thumma akasa wa qala hadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bu, kami jalan. Lihat Bu, kami jalan. Yang betul jalan insyaallah. Tapi wasawab annaha laysat wahm. Dikatakan bahwasanya riwayat yang di atas itu bukan kekeliruan. Fa inna sahhat an Ibnu Umar min tariqin. Karena itu jalannya sahih juga dari Ibnu Umar. Qala al-musannif wal adharu wallahu alam anna Ibnu Umar sami'ahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini. Jadi dikatakan yang pertama tadi
itu adalah kekeliruan dari Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar menyalahkan orang yang mendahulukan haji daripada puasa. Yang mendahulukan haji daripada puasa. Dijawab oleh musannif bahwasanya wal adhar yang nampak itu kan setelah adanya khilaf bahwa Ibnu Umar mendengar hadis ini dari Nabi SAW 2 kali. 1 bitaqdimi syam, puasa dulu kemudian haji, dan yang kedua bitakhiri syam, yaitu haji dulu kemudian puasa. Nah, kemudian wa ulima mimma qaddamtuhu sama fil kalami ala haqiqatil Islam wal iman anna man atabihima mu'minun kamilun. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal yang Islam dan iman, maka dinamakan mukminun kamilun. Mukminun kamilun. Wa man tarakahuma kafirun kamilun. Barang siapa yang meninggalkan total Islam dan iman, maka dia kafirun kamilun. Wa man tarakal Islam wahdahu fasikun. Nah, barang siapa meninggalkan amalan Islam, maka dibilang fasikun, nggak sampai kafir. Taib meninggalkan sholat, taib tanpa mengingkari kewajiban sholat, taib kemudian tidak membayar zakat walaupun dia mampu untuk bayar zakat, kemudian tidak puasa walaupun dia mampu untuk berpuasa, tidak menunaikan haji walaupun dia mampu untuk berhaji, maka tidak dikatakan kafir, tapi dikatakan fasikun. Wa yusamma mu'minan naqison, dikatakan dia orang beriman juga, cuman imannya naqis gitu. Man tarakal iman wahdahu munafiqun, barang siapa dia meninggalkan iman, amalia iman yang 6, maka dikatakan munafiqun, dikatakan munafik. Kenapa? Zahirnya Islam, tapi batinnya dia adalah kafir, maka dikatakan munafik. Wa yusamma musliman zahiran, dinamakan muslim juga, tapi muslimnya adalah zahiran, secara zahirnya saja. Nah, kemudian akhrajahul Bukhari fil iman wa tafsir, kemudian wa Muslim fil iman wal hajj, pemasian. Bahwa hadisun azimun, itu hadis yang sangat mulia. Ahadu qaidah Islam, salah satu di antara kaidah Islam. Wa jawamil ahkam, di antara hukum yang terkumpulkan. Fihi ma'rifatud din wa ma yu'tamadu alaihi. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada ma'rifat tentang agama dan apa yang jadi sandaran agama. Kemudian wa kulluhu mansusun alaihi fil Quran, dan bagian-bagian tersebut yang 5 tadi, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu mansusun alaihi fil Quran, itu ternaskan dalam Al-Quran. Wa huwa dakhilun fi dimni hadis Jibril, dan masuk ke dalam hadis Jibril yang telah kita jelaskan kemarin. Falidza iktafaina bima basatnahu sama. Nah, hadis yang keempat. Al-haditsu rabi. Marahilu khalqil insani wa taqdirihi wa taqdiri rizqi wa ajalihi wa amalihi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun huwa alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawi Bukhari Muslim. Baik, ini terjemah secara singkatnya ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, dan Nabi SAW ini shadiq al-masduq, beliau jujur kemudian dan perkataannya adalah dipercaya, dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dalam penciptaannya itu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari. Nutfatan. Secara nutfah. Tsumma yakunu alaqatan. Kemudian menjadi alaqah. Ya. Menjadi alaqah. Darah. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi daging. Setelah itu 40 hari. Kemudian setelah itu dikirimkan kepadanya malaikat. Maka malaikat tersebut akan meniupkan ruh kepada cabang bayi tersebut. Dan dia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Menulis rizkinya, menulis ajalnya, menulis amalnya,
dan apakah dia bahagia di akhirat atau apakah dia celaka di akhirat atau dia bahagia di akhirat. Dan demi zat yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga antara dia dengan surga ya itu cuma tinggal satu hasta saja. Maka ketentuan Allah yang dalam kitab tadi yang telah ditulis tadi berlaku kepada dia. Maka dia mengamalkan amal ahli neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan salah seorang di antara kalian, dia mengamalkan amalannya ahli surga. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga, kecuali hanya satu hasta saja. Kemudian berlaku kepada dia apa yang telah ditulis tadi. Maka dia mengamalkan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang tadi Abu Abdurrahman, ya namanya Abdullah ibnu Umar ibni Khattab. Sekarang Abu Abdurrahman lagi, ya Abu Abdurrahman lagi. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ummu Abdin Hudhaliyatun aydan. Taib. Ibunya itu Ummu Abdin, ya. Itu dikenal dengan Ummu Abdin. Nah, nanti dalam kitab hadis dikenal tuh Ummu Abdin. Itu adalah ibunya Abdullah bin Mas'ud. Aslama qadiman di Makkah. Beliau masuk Islam udah lama sekali ya, sewaktu masih di Mekah. Sadisa sittatin. Taib, di antara 6 orang yang masuk Islam, beliau adalah yang ke-6. Kemudian sebabnya apa ketika itu adalah ketika Nabi SAW melewati Abdullah bin Mas'ud wa huwa yar'a ghanaman, dan waktu itu beliau sedang menggembala kambing yang dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Mengembala kambing kepunyaan Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka dikatakan, faqala lahu ya gulam hal min laban. Dikatakan, gulam, ada susu enggak? Simpan lagi sekarang. Ada susu enggak? Maka dia mengatakan, na'am. Walakinni mu'tamanun. Akan tetapi saya orang yang dipercaya untuk jaga kambing ini. Saya orang yang dipercaya untuk jaga kambing ini. Dikatakan di sini dalam ta'liknya ya. Walakinni mu'tamanun. Fa in qila, kalau dikatakan gini. Kok bisa? Gitu kan? Istabahan Nabi SAW syurbal labani wa huwa milkun li ghairihi. Kok bisa Nabi SAW ini minum susu yang mana susu itu adalah kepunyaan orang lain. Minum susu kambing yang mana kambing tersebut adalah kepunyaan orang lain. Wa amlakul kuffari lam takun ubihat yawma idin wala dima'uhum. Kemudian waktu itu hartanya orang kafir ataupun darahnya itu tidak dibolehkan waktu itu untuk dimiliki atau untuk ditumpahkan. Maka Imam Suhaili berkata, bi anal Arab. Kenapa? Karena orang Arab di zaman jahiliyah kana fi urfil adati indahum ibahatul laban. Jadi urfnya, adatnya orang Arab itu waktu itu. Jadi kalau anak punya kambing, ya, anak punya kambing, misalnya kambing anak 10. Kemudian di kandangnya, antum datang melewati kandang kambing aneh. Oleh gitu, lihat ternyata kambingnya ini menghasilkan susu. Nah, ini antum ambil susunya. Nah, itu nggak jadi masalah menurut orang Arab, nggak jadi masalah. Bahkan dikatakan amalan tertinggi manihatul anzi, itu memberikan pinjaman kambing. Jadi nggak bisa ngasih kambingnya, ngasih pinjam kambingnya untuk diambil susunya. Mang, ini kambing saya pinjemin ke antum 10 hari, antum boleh ambil susunya kapan aja, sampai antum dapat kerja lagi. Misal, ya udah diambil susunya. Jadi udah terbiasa, urufnya demikian. Wa kanu yata'ahadun bidzalika ru'atihim. Dan mereka memberikan pesan itu kepada siapa? Kepada pengembala kambing mereka. Wa yasharituna alaihim inda aqdi ijaratihim alla yamna'ul labana min ahadin marrabihim. Nah, ketika mereka mempekerjakan seseorang yang mau kerja sama saya, mau Ustaz, ya udah antum jaga kambing aneh ya, gitu kan. Nih, tapi ingat nih, kalau ada orang yang lewat ke sini, dia minta susu dari kambing aneh, itu jangan dilarang, kasih aja. Siap, Pak Ustaz. Nah, senantiasa diberikan pesan seperti itu. Walil hukmi bil urfi fi syariati usulun tusyhadu lahu. Dan hukum didasarkan kepada urf, ya, maka itu adalah termasuk di dalam syariat adalah usul, ya, usul dalam syariat.
Qultu wa qad dzakara ba'du a'immatina radhiyallahu anhu fi khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah selesai. Baik. Kemudian ketika itu maka Ibnu Mas'ud berkata, "Fa'atahu famasha dir'aha." Kemudian ada enggak nih kambing yang mana belum tersentuh oleh jantan. Kambingnya belum tersentuh oleh kambing jantan. Maksudnya belum apa bahasanya ya? Ya, si kambingnya itu belum hamil gitu kan, belum tersentuh oleh jantan. Fatahu biha, maka Ibnu Mas'ud mendatangkannya. Famasa dir'ah. Maka disentuhlah si putingnya oleh Nabi SAW. Fanazala labanun. Akhirnya keluar air susu. Fahala bau fi inain fasyariba minhu wa safa Abu Bakr thumma qala lidri ikhlis. Faqalu so. Nah, kemudian ketika itu setelah keluar susunya, maka Nabi SAW bersabda, selesai, maka selesailah. Tsumma hajar ilal Habasyah, kemudian Ibnu Mas'ud hijrah ke Habasyah, tsumma ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa syahida Badron, beliau menyaksikan perang Badar, wa bai'at Ridwan wal masyahid kullaha, dan beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla ilal qiblatain, kemudian beliau salat ke arah dua kiblat. Jadi awail ya, di antara awail yang salat ke Masjidil Aqsa juga salat ke Masjidil Haram. Nabi beliau ma'ruf sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahasia-rahasia Nabi SAW itu ada di Ibnu Mas'ud gitu. Beliau ada senantiasa berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah. Jadi di balik amalia khidmat itu berkah. Kemudian wabasyarahu sallallahu alaihi wasallam bil jannah, kemudian beliau memberikan kabar gembira selain yang 10 orang. Nabi memberikan kabar gembira Ibnu Mas'ud itu dengan surga. Beliau berkata, raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin wa sakhatat laha ma sakhatat laha ibnu ummi abdin. Nah, wa kana syabihan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah di antara sahabat yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dalam kehidupan ya, dalam petunjuk, kemudian dalam adabnya. Wa kana khafifal lahmi. Beliau itu kurus syadidal udmati. Ya, kulit beliau ini agak coklatnya agak mengarah ke arah gelap. Nahifan, taib, kurus, qasiran. Kemudian walam wadhahika as-sahabatu anhum min diqqati rijlaihi. Waktu itu ada sahabat yang mentertawakan begitu kecil daripada kakinya Ibnu Mas'ud, begitu kecil kakinya Ibnu Mas'ud. Maka Nabi SAW bersabda, la rijlu Abdillah fil mizani athqalu min Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil tadi itu lebih berat di timbangan nanti di akhirat daripada gunung Uhud. Nah, kemudian ruwiya lahu samanu mi'ati hadisin wa samaniyatu wa arba'una. Beliau diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud kurang lebih 800 hadis dan 48. Qala haddatsana. Bila mengatakan haddatsana. Ya, jadi haddatsana ini 5 sami'a minasyekh, lafaz yang digunakan ketika seorang murid mendengar hadis daripada gurunya. Kalau akhbarana 5 quri'a alaihi, murid yang membaca kepada gurunya. Bedain ya. Haddatsana murid yang baca. Akhbarana haddatsana guru yang baca. Akhbarana murid yang baca. Anba'ana 5 ajazahu. Kalau anba'ana itu ijazah. Nah, kemudian kalau disingkat ya, itu kalau haddatsana sa nun dengan alif. Jadi kalau dalam kitab-kitab hadis ada sa nun sama alif, itu artinya haddatsana. Jadi jangan dibaca sana. Kalau ada alif atau hamzah dengan nun dengan alif ana, artinya itu dibacanya akhbarona. Kemudian kalau ada tulisannya ba nun dengan alif ya, bana. Artinya dibacanya itu adalah anba'ana. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang masuk ke hadis, baru belajar hadis, sudah gitu udah berani untuk menyalahkan imam-imam hadis yang terdahulu. Maka kita sodorkan kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, kitab Syama'il Muhammadiyah yang kecil, sodorkan. Nah, kemudian ketika dia membaca singkatan-singkatan, misal sana Humaidi, sana Sufyan, sana Yahya, sana, wah itu udah, ini udah parah sekali, nggak layak bicara hadis kalau orang seperti antum.
ya nggak layak bicara hadis, nggak layak untuk mencederai kehormatan alim-alim ulama yang terdahulu. Apalagi kalau dia misalkan bisa baca, ya kemudian ketika kita sodorkan ternyata qala hadatsana Humaidi, hadatsana Sufyan, hadatsana, tidak pakai qala setiap hadasananya. Hadatsana Humaidi, hadatsana Sufyan, hadatsana Yahya, hadatsana Muhammad, itu sama parahnya dengan yang tadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW bahwa sadiku fi jami ma yaquluhu, beliau adalah jujur dalam setiap perkara yang beliau ucapkan, al-masduqu yang dibenarkan fi ma uhiya ilaihi, yang mana dalam perkara yang merupakan wahyu, ya, turunkan kepada Nabi SAW. Inna ahadakum ma'syar bani Adam. Artinya inna ahadakum, atau manusia. Kemudian yujma'u taib yudhammu au yufadu. Jadi ketika penciptaan manusia itu diciptakan fi batni ummihi arba'ina yauman. Itu di batn, ya, di rahim ibunya kurang lebih 40 hari, itu nutfatan. Taib nutfatan. Di sini ada ta'liq qauluhu nutfatan ju'ilat matnan fi naskhi syarhi walaysat fi naskhi al-matni wala fi sahihaini fatanabbah. Jadi nutfah ini ju'ilat matnan fi naskhi asy-syarhi. Ini dijadikan matan dalam naskah syarah hadis ini. Ada nutfatan. Walaysat fi nusakhil matni. Padahal Masya Allah, ini baru ngeh juga nih. Walaysat fi nusakhil matni. Padahal kata nutfah itu tidak ada dalam asli matannya Arba'in Nawawi. Kalimat nutfah tidak ada dalam asli matannya Arba'in Nawawi. Jadi apa yang kita baca tadi? Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman. Begitu. Ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan Muslim. Wala fi sahihaini, dan tidak ada dalam Sahih Bukhari dengan Muslim adanya penyebutan nutfatan. Nah, kemudian itu selama 40 hari itu nutfah, itu air mani, ya, selama 40 hari. Kemudian tsumma aqibah hadhil arba'in, kemudian setelah 40 hari itu air mani, yakunu alaqatan. Apa itu alaqatan? Wa hiya qit'atu damin. Itu darah. Jadi setelah 40 hari menjadi itu berbentuk nutfah, kemudian 40 hari berikutnya berbentuk darah. Mithla dzalika, maksudnya 40 hari. Taib. Summa al-arba'ina tsaniyah yakunu fi dzalikal mahalli mudghatan. Kemudian 40 hari selanjutnya maka jadi mudghah. Apa itu mudghah? Qit'atu lahmin. Itu menjadi daging. Kemudian mithlu dzalika, mithla dzalika. Nah, kadar waktunya sama 40 hari. Tsumma ba'da inqida'il arba'ina tsalisah, setelah 40 hari yang ketiga, yursalu atau yursilullahu al-malak atau yursalu al-malak, akan dikirimkan atau Allah mengirimkan malaikat al-muwakkil taib birrahimi kama ya'ti, yang akan menjadi muwakil, ya, daripada wakil, wakil. Apa perintahnya? Kemudian wallahirun tummahuna ana irsa inama yakunu ba'da arba'ina salihah. Jadi adanya kata summa yursalul malaku, menurut zahir hadisnya itu pengiriman malaikat adalah setelah sempurnanya 40 hari yang ketiga. Setelah 40 hari yang ketiga. Kemudian wajamal ulama taibainaha bi anna lil maliki mulazamatan mura'atan li halin nutfati. Jadi ada banyak hadis yang menerangkan bahwasanya malaikat tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pada masa selesainya 40 hari ketiga. Baik. Ada hadis. Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan ba'atsallahu ilaiha malakan. Ketika dia berbentuk nutfah, ya, pada hari ke-42, maka akan dikirimkan malaikat. Tadi kan setelah berbentuk mudghah, baru dikirimkan malaikat. Kemudian dalam hadis yang lain, inna nutfata taqaw fi rahmi arba'ina lailatan, tsumma yatasawwaru 'alaiha al-malaku.
Kemudian nutfah ketika masuk masa 40 hari, kemudian malaikat didatangkan kepada nutfah tersebut. Nutfah 40 hari berarti. Wa fi ukhra inna malakan muwakkalan birrahim. Taib, ada malaikat yang diberikan tugas itu untuk di alam rahim. Idza arada Allah taala an yakhluqa syai'an bi idznillah li bid'i wa arba'ina lailatan. Kapan itu dikeluarkan? Kapan itu dikirim? Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan taib manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masanya kurang lebih 40 hari. Nah, jadi dikatakan wa jama'al ulama bainaha. Ulama mengumpulkan semua riwayat tersebut bi anna lil maliki mulazamatan wa mura'atan li halin nutfati. Bahwasanya malaikat ini akan senantiasa mengawasi cabang bayi tersebut dari semasa nutfah, dari semasa nutfah. Fayaqulu waqta nutfati, maka ketika si bayi tersebut itu nutfah, berbentuk nutfah, maka ia akan berdoa, ya Rabbi hadhi nutfah, atau memberikan laporan, ya Rabb, ini nutfah. Wa kadza fil akhiraini faqulu waqtin yaqulu fima sarat ilahi bi amrillah taala. Setiap waktu dia akan memberikan laporan kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Itu hanya khidmat untuk manusia. Itu adalah khidmat untuk manusia. Jadi ya Allah sekarang nutfah. Udah gitu jadi alaqah. Ya Allah sekarang alaqah. Udah itu jadi mudghah. Ya Allah sekarang mudghah. Nah, wa awwalu ilmil malaki ana waladun idza sarat alaqatan wa huwa aqibul arba'ina ula wa inna idzin yaktubul arba'atal atiya ala ma yati bihi. Nah, kemudian akan diperintahkan setelah itu untuk menulis. Wal muradu bi risalil malaki fi hadhihi asya amruhu biha bi tasawwuf fiha bi hadhil af'ali wa ila faqad sara fil hadis bi an muwaqqalun bir rahim. Jadi diperintahkan malaikat untuk menulis ya perkara-perkara tadi adalah ketika tadi masuk ke mudghah. Nah, sementara dikirimnya malaikat sudah dijelaskan tadi bahwa malaikat adanya di alam rahim tadi itu sudah dari masa alaq, dari masa nutfah. Jadi dari masa nutfah malaikat itu sudah dikirim oleh Allah untuk mengawasi nutfah tersebut. Tapi menulis perkara yang akan menjadi takdirnya itu setelah sempurnanya adalah mudghah. Kemudian fayanfakhu fihi ruha. Kemudian malaikat tersebut akan meniupkan roh kepada mudghah tadi. Selanjutnya halaman 206 ya. Halaman 206. Hikmatuhu. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya kok dari nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari. Hikmahnya apa? I'lamul insani bi anna husulal kamali al-ma'nawiyyi lahu innama yakunu bi tariqit tadrij. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan maknawi maka diperlukan jalan secara bertahap. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kuasa. Enggak usah ada proses itu. Udah jadikan aja nih satu hari. Seperti di surga. Itu kan, kapan dia pengen hamil, saat itu juga dia melahirkan, gitu kan? Kalau ada yang pengen. Nah, jadi jalannya itu tadarruj. Jadi bertahap. Kemudian nadhira husulil kamalil zahiri lahu bi tadarrujihi fi maratibil al-khalqi wa intiqalhi min tawrin ila tawrin ila an yablugha ashuddahu wa kadzalika yanbaghi lahu fi maratibi suluki an yakuna ala nadiri hadzal minwali. Dalam suluk, ya dalam mencari apapun, ya belajar ilmu agama, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih segala macam, maka perlu tadarruj. Jadi nggak bisa kita buka daurahnya tadi burawi aja, biar semuanya dapat. Ya nggak bisa lah. Ya pasti nggak bakalan kuat. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Makanya dibuat fikih itu, yang pertama kita belajar yang limubtadi'in. Yang pertama, dimulai dari Safinah. Pada madzhab Syafi'i. Dimulai daripada Safinah. Setelah Safinah, maka langsung naik. Beberapa tempat ya. Kita setelah Safinah, maka masuk ke Matan Abi Suja. Setelah Matan Abi Suja, masuk ke Fathul Qarib. Syarahnya Matan Abi Suja. Kemudian setelah itu, kita masuk ke Anwarul Masalik. Al-Umdah. Ya, syarahnya Anwarul Masalik. Setelah itu, kemudian masuk ke Al-Minhaj. Masuk ke Minhaj. Jadi Al-Mu'tamad dulu. Al-Mu'tamad pegang dulu. Setelah Mu'tamad Minhaj baru masuk ke Fathul Mu'in. Akwalnya banyak. Dalam mazhab Hambali kita belajar yang pertama Umdah. Setelah Umdah
kita belajar saya lupa lagi. Apakah Al-Kahfi? Soal Al-Kahfi baru belajar yang lebih tinggi, gitu kan? Zadul Mustaqni, ya, Zadul Mustaqni. Yang saya pelajari cuma 2 mazhab aja, mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad. Nah, jadi harus ada tadarruj. Nah, kalau tadarruj seperti demikian, maka dia akan jelas, maka dia akan berhasil. Wa illa kana raqiban matna umya wa khabitan qabatal ashwa. Kalau enggak demikian, ya udah, dia seperti masuk dalam keadaan buta dan dia jatuh dalam keadaan jatuh terperosok, jatuh apa? Yang penting dia jatuh, ya. Jadi kalau tidak secara tadarruj. Wa yumaru, ya, malaikat tersebut akan diperintahkan biar baik kalimatnya, ya, biar baik kalimatnya dengan empat perkara. Kemudian adapun dalam Sahih Ibnu Hibban, ya, jadinya 5 perkara. Jadi 5 perkara. Apa itu? Yang 3 dijelaskan tadi. Kemudian ditambah wal asar wal majjah, ya, wal asar itu artinya duduknya di mana, jalannya bagaimana, tempat jalannya kemana, itu sudah dituliskan. Mau kemana sudah dituliskan. Kemudian majjah, kemudian kuburnya, ya, kuburnya. Kemudian bikatbi bi'adatil jari wa kila mudha wa ala riwayatin ukhra. Bikatbi rizkihi, ya, diperintahkan untuk menulis rizkinya, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak. Jadi kalau takdirnya sedikit, mau kerja segimanapun, ya, mau waktu habis segimanapun, ya dia tidak akan pernah bisa menambah sedikit pun dan mengurangi sedikit pun daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nam qalilan au katsiran. Jadi kalau rezeki kita habis, ya matilah kita. Jadi kalau selama rezeki kita masih ada, hiduplah kita. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita masih hidup, Allah telah jamin rezeki kita. Yang saya sering ceritakan, ada seseorang jatuh ke dalam sumur. Kejebur. Oh, orang kaget. Dilihat. Masih hidup. Naik lagi ke atas. Ketika naik lagi ke atas, dia bangga tuh. Hanya dia mengatakan, alhamdulillah bisa selamat nih. Alhamdulillah bisa selamat. Gimana ente bisa jatuh ke sumur tadi? Nanti Anda ceritain. Ada susu nggak? Minta susu dia. Minta susu. Minum susu. Anda contohin lagi ya. Jatuh Anda ke sumur tadi. Anda contohin. Kejebur lagi ke sumur tadi. Sumur yang sama, Pak. Dengan cara yang sama. Sumur yang sama, cara yang sama. Sumur yang sama, cara yang sama. Jatuh yang pertama, dia masih hidup. Jatuh yang kedua, dia nggak bernapas lagi. Kok bisa gitu kan? Jatuhnya sama, sumurnya yang sama, dengan cara yang sama, gitu kan? Kok bisa seperti demikian? Ternyata, apa hikmahnya, Pak? Ternyata ada satu rizki yang belum Allah sempurnakan kepada dia. Apa rizkinya? Air susu tadi. Jadi Allah selamatkan dia ketika jatuh yang pertama, karena masih ada rizkinya yang tersisa. Jadi belum Allah matikan kalau ada rizkinya. Yang dia naik lagi, dia habiskan rizkinya, udah gitu dia meninggal dunia. Selesai. Nah, jadi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya sedikit atau banyak. Ya, jadi orang yang rizkinya banyak nggak usah sombong, karena itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rizkinya sedikit nggak usah kecil hati juga, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang yang sukses, orang yang sedikit rizkinya di antara sahabat, orang yang banyak rizkinya di antara sahabat. Kemudian di sini dijelaskan halalan au haroman. Wamin ai jihatin huwa. Dari arah mananya udah ditulis. Wa nahu dzalika wa huwa maitanu li iqamatil badani wa intifaihi walau haraman. Dan itu adalah yang akan bermanfaat buat dia untuk menegakkan badannya. Taib walau haraman, walaupun haram. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda pendapat dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Wa ajalihi. Sekarang ajalnya. Umurnya tawilan atau qasiran. Umurnya panjang atau umurnya pendek. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa amalihi. Kemudian amalnya. Apakah sholihan, apakah baik, au fasidan, apakah jelek. Gitu kan? Wa syaqiyun, dan dia celaka fil akhirah, di akhirat, ya, atau saidun, atau dia bahagia nanti dia di akhirat. Nah, kemudian wa zahirul hadis
Faqadallahi ta'ala wa ilmuhu wa iratu likulli dzalika sabiqun ala dzalika fil azali liqidamihi. Jadi tadi yang diperintahkan oleh Allah itu hanya takkid saja untuk memperjelas. Kenapa? Karena takdir itu sudah Allah tuliskan, ya udah jauh di zaman azali. Allah tuliskan semua yang akan masuk ke dalam neraka siapa, semua masuk ke dalam surga siapa, ya. Kemudian sampai manusia yang terakhir yang akan mati nanti pada hari kiamat sudah Allah takdirkan. Makanya ketika kalau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, uktub. Apa yang harus saya tulis? Ma huwa kainun ila qiyamisa. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya takdirnya sudah ada. Nah, jadi malaikat tersebut diperintahkan untuk nulis takdir tadi li takkid. Ya, untuk memperjelas kembali takdir yang sudah Allah tetapkan di zaman azali. Nah, kemudian wadhahirul hadits anna kullu ahdin yuktabu fihi dzalika wa tajwizu ba'dihim anna murad dzikru jumlatin ma yu'maru bihi la anna kullu shakhsin yu'maru fihi biha ulail arba. Jadi di sini yang ditulis itu bukan hanya 4 aja, gitu kan? Bukan hanya 4 karena sudah ada takdir di zaman azali, ya. Jadi yang ditakkidkan ini adalah 4 gitu. Tapi takdir seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ke zaman azali. Nah, kemudian selanjutnya halaman 211. Fa wallahi, ya, demi Allah, atau fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang mana tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. 8 menit lagi. Baik. Fihil halfu min ghairi istihlafin. Ini sumpah dengan tanpa diminta sumpah. Walau qarahata fihi, enggak makruh. Idza kana li udrin, kalau seandainya udzur. Kata kidin au tarhibin, seperti untuk menjelaskan sesuatu. Demi Allah Syekh, tadi Anda lihat ini. Takutnya enggak percaya, gitu kan? Atau untuk menakut-nakuti seorang. Demi Allah, kamu kalau tetap berbuat demikian. Nah, itu boleh. Au ta'ajjubin. Atau ketika itu dia merasa takjub ketika melihat sesuatu. Demi Allah, tadi kita pokok meni hebat pisan. Demi Allah. Nah, demikian. Fa'inal Arab idza ta'ajjabat min syai'in aqsamat alaih. Jadi orang Arab ini kalau mereka merasa takjub terhadap sesuatu, maka mereka bersumpah, gitu kan? Ya nanti dijelaskan, pertanyaan itu nanti dijelaskan. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu. Sesungguhnya di antara kalian mengamalkan amalan ahli surga sampai, ya, tidak ada jarak birrafil anna tidak ada jarak hatta bainahu wa bainaha illa dzira. Tidak ada jarak antara dia, ya, dengan surga, bainahu, orang yang beramal tersebut, waha, dengan surga, kecuali hanya satu hasta. Huwa min babi tamtsilil muqarrari fi ilmil bayan. Ini tamsil dalam ilmu balaghah, ilmu bayan. Itu sangat dekatnya, hanya menjelaskan akan kedekatan dia dengan maut dia. Itu satu hasta. Ya gimana coba mau menjelaskan? Dengan maut satu hasta. Dengan maut satu hasta. Yaitu hanya tamsil dalam ilmu bayan itu tamsil, ya, untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dekat. Nah, jadi seumur hidup dia mengamalkan amalan yang baik, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga karena amalan baik demikian banyak tadi. Amalan baik demikian banyak. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sangat dekat sekali. Ya, digambarkan dengan hasta, sangat dekat sekali. Akan tetapi, fayasbiqu alail kitab, berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah ditulis di perut ibunya. Apakah dia selamat atau dia celaka? Akhirnya apa? Yang tertulis adalah dia termasuk ahli neraka. Faya mau lebih ahmali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia mengamalkan amal ahli neraka kemudian masuk ke dalam neraka. Di sini menjelaskan libayani annal khatimata inamah hiya ala wifqi tilkal kitabah. Ini untuk menjelaskan bahwasanya akhir tersebut itu tergantung apa yang tulis di alam rahim tadi. Taib. Kemudian wala ibrata bi dhawahir amali. Jadi enggak ada ibrah dalam amal yang zahir tadi. Binisbati li haqiqatil amri. Karena hakikat perkaranya apa yang ditulis. Wa in ya'tabara biha min haitsu kauniha alamatan kama yati bastu imma li kufrihi. Kalau seandainya yang dia kerjakan. Ini kan hadisnya kan faya malu bi amali ahli nar. Kalau seandainya yang dia kerjakan adalah amalannya orang kafir, maka fayakunu dukhula khuludin. Maka misal sebelum dia meninggal dunia ternyata dia mensyirikkan Allah, murtad, kemudian meninggal dunia.
Nah, maka masuknya ke dalam neraka, maka masuk ke dalam nerakanya itu adalah kekal selama-lamanya. La ibrata fi dzawahiri al-amal. Enggak ada ibrah, enggak ada nilainya. Amal yang dia kerjakan sepanjang hidup dia. Kenapa? Karena nilainya adalah di akhir hayatnya. Wa ima li maksiati, atau karena dia melakukan amal ahli neraka itu adalah amalan maksiat, bukan amalan kekafiran. Sehingga apa? Fayakunu dukhula tathirin. Maka masuknya ke dalam neraka adalah untuk mensucikan dia dari dosa-dosanya. Qala al-qadi wa ghairu hadza nadirun jiddan. Dan ini adalah nadir jiddan. Jadi kalau ada orang akhir hayatnya melakukan amal maksiat yang mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, kemudian dia fayadkhuluha, masuk ke dalam neraka. Kata qadiyat wa hadza nadir. Dan ini jarang. Ya kalau kita temukan hadis-hadis yang ada misalkan, dan ini jarang. Kenapa? Karena inna rahmati sabaqat ghadabi. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita baca kitab Ibnu Abi Dunya tentang husnudzon billah, ya tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang 99 sijilat melakukan kesalahan, ya dosanya banyak, udah masuk dalam neraka kan, tathir untuk disucikan. Kata Nabi, punya amal kebaikan nggak punya. Ente punya. Apa itu? La ilaha illallah ente pernah ucapkan. Ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ditulis, disimpan di dalam timbangan, 99 disimpan di dalam timbangan. Harusnya kan 99 kertas yang lebih berat. Ternyata kertas tadi yang ada la ilaha illallah lebih berat. Yang kertas tadi yang banyak masalah kesalahan dia jadi hilang. Jadi hilang. Yang ada apa? Kebaikan dia masuk surga. Jadi kata qadiyat, dan itu jarang. Ya, jadi tetap berhusnudzon kepada Allah, tapi yastahiqu alal adab. Tapi dia berhak untuk mendapatkan azab gitu. Taib. Wa in ahadakum, kemudian salah seorang di antara kalian ya, kemudian mengerjakan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka gitu kan. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu zira. Ya, kecuali hanya satu zira. Nah, kemudian jadi seumur hidupnya mengamalkan kejelekan. Nah, sehingga orang mau vonis dia, si eta mah pasti ahli neraka. Ya, secara zahir misalkan. Nggak boleh demikian, nggak boleh. Tapi ini mah mencontohkan, karena saking banyaknya gitu, banyaknya kesalahan dia. Kemudian berlaku keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Taib, kepada dia. Sebentar. Nah, berlaku keputusan Allah SWT kepada dia. Yang tadi, bahwasanya dia harus termasuk orang yang bahagia. Dia kan ditulis orang yang banyak maksiat. Ya, tapi berlaku. Akhirnya apa? Sebelum dia meninggal dunia, Allah mudahkan asbabnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengamalkan amalan di surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada akhirnya. Atau wal a'malu bi khawatimiha. Atau amal itu bergantung akhirnya. Mana akhirnya? Amalnya akhirnya baik, ya sudah. Amalnya akhirnya jelek, ya itu. Itu ibrohnya, nilainya itu di akhir. Jadi ujian kita itu akhir. Jadi amalan kita itu untuk melatih agar kita di akhir hayat bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ujiannya bagus. Nah, dikatakan dalam hadis sahih tadi, kalau begitu Ustaz, buat apa kita beramal? Ya, kan ada hadisnya. Bagian i'malu, kata hadisnya, loh, kalau begitu ya Rasulullah, terus gimana dong? Nanti udah capek gitu beramal, akhirnya takdirnya yang lain. Kata Nabi SAW, ente jangan mikir gitu, ya. Ente jangan mikir gitu. Kita harus senantiasa berhati-hati. Ya, kata Nabi SAW, malu, udah ente beramal aja. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan yang akan menjadi takdir akhirnya nanti. Kalau takdir akhirnya dia akan masuk dalam surga, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan ahli surga. Gitu. Jadi terus beramal, jangan berhenti, terus beramal. Ya, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita husnul khatimah. Muyassarun li amali ahliha wa dzusyaqawati muyassarun li amali ahliha. Ahli surga akan dimudahkan untuk mengamalkan amal ahli surga, ahli neraka yang dimudahkan untuk mengamalkan amal ahli neraka. Makanya ketika misal tadinya kita ingin istirahat, tiba-tiba ada kawan-kawan manggil untuk ikut pengajian. Sekarang ada majelis awal sumuliyah misalkan. Alah, capek. Tapi diajarkan sama teman.
Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Alhamdulillah masih dimudahkan Allah untuk belajar. Nah, sebaliknya ada orang misalkan mau melakukan maksiat, susah melakukan maksiatnya. Misal dia mau mencuri. Susah mau mencuri rumah itu. Kayaknya suatu saat tiba-tiba pintunya yang biasa dikunci ternyata nggak dikunci, dibuka. Dia bilang alhamdulillah mudah. Lah, bilang alhamdulillah pula gitu kan. Alhamdulillah bisa kebuka euy. Alhamdulillah bisa kebuka. Mang, atuh istighfar. Ketika antum mudah untuk mengamalkan ahli neraka, istighfar. Jangan-jangan antum dimudahkan untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kisahnya banyak, Di antara kisah yang pertama tadi bahwasanya orang yang melakukan amal kejelekan kemudian akhirnya amal yang baik. Seseorang yang membunuh 99 orang. Ya, kemudian dia ingin bertobat. Datang kepada seorang rahib, ahli ibadah. Apakah saya boleh bertaubat? Maka dikatakan, nggak bisa. Sudah banyak yang ente bunuh. Kesel. Karena nggak bisa, bunuh aja sekali, jadi 100. Nah, akhirnya tanya lagi kepada seorang alim ulama, saya boleh bertaubat nggak? Boleh. Apa yang menghalangi ente daripada taubat? Hijrah aja ente. Dari kampung ente yang buruk kepada kampung yang baik. Ya sudah, hijrah, jalan. Ketika jalan, meninggal dunia tengah jalan. Akhirnya gimana? Malaikat adab datang, malaikat rahmat datang. Kata malaikat adab, bagian saya masuk dalam neraka. Karena amalan dia semuanya jelek. Kata malaikat rahmat, bagian saya, kamu udah berbuat baik. Udah mau berbuat baik. Akhirnya datang malaikat sebagai penengah. Dikatakan, ke arah mana lebih dekat, maka itu milik kampung tersebut. Ya ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan bumi untuk lebih mendekat kepada arah yang dituju. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penduduk kaum yang soleh tersebut. Masuk ke dalam surga. Nah, wa afadal hadits anna taubat tahdimu ma qablaha min adzunub. Ajib. Jadi faedah hadis ini bahwasanya taubat itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelum taubat. Ya tadi orang yang membunuh 99 orang, Pak. Kalau jahat itu dosa besar, membunuh orang itu dosa besar. 1, membunuh dosa besar. Apalagi 6, apalagi 99, apalagi 100. Gitu kan, dosa besar. Baik. Udah gitu dia taubat. Mau berbuat baik. Belum sempat berbuat kebaikan, baru niat saja. Allah terima niat. Akhirnya Allah ampuni semua dosanya. Wa man mata ala khairin aw syarrin udirat alaihi ahkamuhu. Naam. Al-mayyitu fasiqan tahtal masyiati khilafan lil mu'tazilah. Ya. Jadi seorang meninggal dunia beramal baik atau beramal jelek, maka diberlakukan hukum sebelum dia meninggal dunia itu. Hukum sebelum dia meninggal dunia tersebut. Nah, adapun mayit yang fasik yang melakukan perbuatan dosa, maka dia adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pendosa, entah itu dosa besar sekalipun. Enggak ada takyid dosa kecil, dosa besar sekalipun. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak insya anhu. Kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni dia. Kalau Allah tidak berkehendak untuk ampuni dia, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adilnya Allah. Kenapa? Karena kita berbuat dosa. Tapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa ampuni. Makanya kata qadiyan, ya, qadiyan. Yang mengatakan kalau bicara hadis qadiyan. Yang mengatakan bahwasanya tidak, dan itu perkara nadir sekali. Ya, orang tadi yang melakukan amal kebaikan, yang kemudian melakukan amal keburukan, kemudian nantinya masuk ke dalam neraka, itu nadir sekali. Kalau hadis yang ada, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Nah, kemudian wah. Dah ya, panjang, udah gitu selesai kita. Nah, di sini jelaskan ya, terakhir. Wa ma hauzul syai'in minal kamalat fa ba'idun an fawajib an tahril amali shalihat. Maka wajib kepada setiap orang untuk senantiasa menjaga amal yang saleh. Wan yaqlibar raja fillah. Melakukan amal saleh tapi jangan petentang-petenteng, Pak. Ya, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan ketika di majelis nih, siapa yang enggak kenal? Allah ya Syekh. Aneh itu udah sering dia di antara masyayikh guru-guru saya di Arab Saudi. Mungkin yang saya lihat kesehariannya paling banyak itu adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya lihat di masjid, saya lihat di rumahnya, ya, saya lihat di pondoknya, itu saya lihat sendiri. Nah, jadi beliau ini kadang ketika berbicara, jangan anggap kami yang berdiri atau kami yang duduk di kursi pengajar ini
itu lebih mulia daripada kalian-kalian. Siapa tahu di antara kalian yang duduk di bawah, yang dianggap hina oleh orang, ternyata di sisi Allah dia lebih mulia daripada kami yang duduk di atas. Nah, makanya nggak boleh kita ketika tetap amal yang soleh dijaga. Akan tetapi tetap kita menjaga agar sifat roja itu dalam hati kita. Sifat roja dalam hati kita. Ya Allah, mati karena saya dalam rangka Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa lepas ya daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, beramal, berdoa, beramal. Maka kita tetap mengamalkan amal soleh, kemudian kita berdoa agar Allah mematikan kita dalam keadaan Islam yang baik. Nah, kemudian jadi final kafir muaqabun ala ma'asi mal kufri. Jadi orang kafir ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali ya siksaan. Satu siksaan karena kafir, satunya lagi siksaan karena perbuatan maksiat gitu. Faman la ma'asilahu innama yu'aqabu ala kufri faqat. Dan kalau orang kafir, ini orang kafir, dia nggak punya maksiat sama sekali. Ya maksiatnya ini hanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak punya maksiat, nggak pernah berbuat jelek kepada orang segala macam. Nah, maka dia akan diazab oleh Allah karena kekafiran dia. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari dengan Muslim yang berkaitan dengan penciptaan makhluk awal dan akhir, ya. Kemudian tentang takdir, kemudian mulainya, kemudian dan akhirnya. Kemudian, nah ini penting sedikit lagi, setengah menit. Wa amma mabayyana wal khatib al-hafidh wa barhana alaihi min anna fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu. Menurut Khatib al-Baghdadi, perkataan tadi fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu tadi sampai selesai, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud. Mardudun alaihi. Maka tertolak. Halaman 217. Maka tertolak. Kenapa? Karena wawuruduhu anhu mudrajan. Karena masuknya hadis tersebut dihitung mudraj. Karena perkataan Ibnu Mas'ud ditempelkan kepada perkataan Nabi dengan tanpa adanya penjelas. Iya, kata Khatib al-Baghdadi. Kemudian katanya fi riwayatin la tuqamu riwayat sahih hadhihi asrihatu fi rafihi. Yang nggak bisa lah. Tapi Khatib Baghdadi berpendapat demikian. Ya, Khatib Baghdadi berpendapat demikian. Tapi menurut saya tidak. Kenapa? Karena Imam Bukhari memasukkannya musnad, marfu. Nabi SAW. Sementara Imam Bukhari dan Imam Muslim, alas, asahu kutubil musannafah. Ya, asahu kutubil musannafah. Wala tanzil. Ya udah sekarang ini. Kalau kita turunkan. Tadi udah marfu ya. Yang jelas marfu karena riwayat Bukhari dengan Muslim. Sekarang kalau kita turunkan, itu bukan marfu, itu mudraj lah. Itu mudraj. Maka kalaupun mudraj, tapi dari segi lafaz ya betul Ibnu Mas'ud. Tapi kalau dari segi makna, maka itu sahih. Itu hadis dari segi makna. Kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari dijelaskan innamal a'malu bil khawatim. Maksudnya amal itu adalah tergantung akhirnya. Sementara tadi keterangan Ibnu Mas'ud, kalau seandainya itu adalah mudraj, itu adalah berkaitan dengan amal akhirnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tinggal langsung diserahkan ke admin. Nanti insya Allah setiap pertemuan kita akan coba untuk membahas selama 5 menit setiap majelisnya. Baik. Afwan. Nanti insya Allah kalau jadi insya Allah akhir bulan nanti lihat panitia. Mungkin kita akan adakan juga majelis Awailus Sumbuliyah. Mudah-mudahan yang mana sanadnya dari saya sampai ke Muhammad Sa'id bin Sumbul tidak ada yang ijazah di dalamnya. Semuanya qiraatan. Saya qiraat kepada guru saya qiraat kepada gurunya qiraat kepada gurunya, kamilan. Enggak ada sebagian. Qiraat sampai kepada muridnya Muhammad Sa'id bin Sumbul yang membaca kamilan kepada Muhammad Sa'id bin Sumbul. Jadi musalsal bil qiraati. Musalsal bil qiraati ilal muallif. Kalau diizinkan sama panitia ya uturas. Taib. Asal di akhir majlis bisa baca kitab Arba'in secara sempurna. Ya kita akan secara sempurna. Ini majelis hadis total Ihya Uturas. Arba'in sempurna, Umdatul Ahkam sempurna, Bulughul Maram sempurna, Kutubus Sittah sempurna insyaallah. Taib, semoga menikah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.